warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PDB 43 akan melakukan proyek kebangsaan dengan tema nasionalisme yang diwujudkan dalam field study yang kami lakukan di Museum Pendidikan Surabaya. Simak perjalanan kami ya. Selamat datang di Museum Pendidikan Surabaya. Di sini kita akan menjelajahi sejarah pendidikan yang penuh nilai dan inspirasi. Untuk mahasiswa dan pelajar, tiket masuknya gratis. Mari kita mulai perjalanan ini. Sejarah singkat dari museum ini adalah museum ini diresmikan pada tanggal 25 November tahun 2019. Dulunya gedung ini adalah merupakan gedung sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa. Saat ini sudah terdapat sekitar 800 koleksi mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia mulai dari zaman pra-aksara, zaman kemerdekaan hingga saat ini. Di bagian pertama, kita dapat melihat diorama praaksara yang menggambarkan kehidupan manusia pada zaman dahulu. Ini menunjukkan bagaimana seorang ayah bersama anaknya belajar membuat api, sebuah penemuan penting yang menjadi dasar kehidupan manusia. Selanjutnya, kita menuju naskah pembelajaran dari zaman dahulu, seperti naskah ilmu nahwu. Naskah-naskah ini menunjukkan bagaimana pendidikan dulu dilakukan secara tertulis dan manual. Di sini juga ada diorama yang menggambarkan seorang guru sedang mengajarkan anak didiknya mengaji, yaitu tradisi belajar yang sangat penting dalam sejarah pendidikan kita. Di bagian berikutnya, ada metode pembelajaran legendaris yang dikenal dengan Ini Ibu Budi. Metode ini digunakan untuk mengajarkan membaca kepada anak-anak pada zaman dahulu, dengan cara yang sangat sederhana namun efektif. Lihatlah pakaian kerja dari zaman dahulu. Pakaian ini digunakan oleh para pekerja yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Desainnya yang sederhana namun fungsional, memberikan gambaran bagaimana kehidupan sosial dan budaya pada masa itu. Di sini juga ada contoh transportasi pribadi yang digunakan oleh para guru dan siswa untuk pergi ke sekolah. Kendaraan ini menjadi simbol perjalanan panjang dalam memperoleh ilmu di masa lalu. Sebelum komputer muncul, mesin ketik ini adalah alat utama untuk mengetik naskah dan dokumen. Mesin ini mengingatkan kita pada zaman ketika teknologi masih sangat terbatas, tetapi tetap menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Di sebelah sini, kita bisa melihat buku-buku, ijazah, majalah, dan dokumen milik orang-orang zaman dahulu. Dokumen-dokumen ini menyimpan sejarah perjalanan pendidikan, serta pencapaian-pencapaian penting dari masa lalu. Di sini juga terdapat kamera lawas yang digunakan untuk mendokumentasikan momen-momen berharga. Tidak hanya itu, terdapat juga seragam sekolah dari tingkat SD hingga SMA yang menggambarkan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu. Bagian akhir ada koleksi gelas-gelas antik yang menunjukkan desain dan gaya hidup masyarakat di masa lalu. Setiap benda di museum ini menyimpan cerita tentang bagaimana pendidikan dan kehidupan sosial berkembang sepanjang zaman. Setelah kami mengamati apa yang ada di dalam Museum Pendidikan Surabaya ini, saya sendiri tertarik pada salah satu diorama yang ada dalam museum tersebut, yaitu diorama menggambarkan tentang praaksara, yang dimana diorama tersebut menggambarkan seorang ayah yang mengajarkan kepada anaknya cara membuat api unggun. Dan di situ dijelaskan bahwa walaupun dalam masa praaksara, zaman dimana belum ada tulisan baik secara lisan maupun tulisan dalam komunikasi,
mereka sudah memiliki metode pendidikan yang dimana saat itu pendidikan berkutat pada cara untuk bertahan hidup dan juga memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Secara keseluruhan, pembelajaran melalui Museum Pendidikan ini sesuai dengan nilai yang tertuang di dalam Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai kebangsaan, salah satunya nasionalisme. Pembelajaran di Museum Pendidikan Surabaya memberikan pengalaman yang sangat bermakna dan membuka mata tentang pentingnya menjaga semangat kebangsaan, menghargai perjuangan masa lalu, dan terus melanjutkan perjuangan bangsa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Di field study ke Museum Pendidikan Surabaya ini, kami melihat bagaimana perjalanan pendidikan di Indonesia berkaitan erat dengan pendidikan nasionalisme. Koleksi seperti diorama praksara, naskah pembelajaran, dan metode ini Ibu Budi mengajarkan pentingnya gotong royong, berbagi pengetahuan, dan menjaga warisan budaya. Semua ini memperkuat persatuan dan kebanggaan terhadap bangsa. Pendidikan agama yang menanamkan nilai moral seperti disiplin, toleransi, dan tanggung jawab juga berperan besar dalam membangun karakter bangsa, yang menjadi landasan dalam semangat nasionalisme untuk kemajuan Indonesia. Ayo kunjungi Museum Pendidikan Surabaya. Nikmati pengalaman seru dan mendalam tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar sambil bersenang-senang di tempat yang penuh dengan inspirasi. Demikian perjalanan kami di Museum Pendidikan Surabaya ini. Semoga pemaparan dari kami bisa memberikan insight dan juga sebuah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi para penonton sekalian. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.